Sekolah SD Negeri Kedung Sari 3 yang kami hormati Bapak Ibu Guru selaku rekan sejawat SD Negeri Kedung Sari 3. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu dan berkenan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya dan Pak Dana akan berkolaborasi untuk menyampaikan materi dari tugas kami di program Guru Penggerak Angkatan 8 mengenai budaya positif di sekolah. Insya Allah materi ini juga sangat penting dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Dana, kemudian nanti akan saya sendiri yang akan melanjutkan. Monggo Pak Dana, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di kelas 4 ini dalam rangka kita akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah yang kami dapatkan kemarin di pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Nanti materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Dana Pragawa, dan nanti juga Ibu Erna Dwi Arianti. Ini adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kedung Sari 3 Ketramatula. Jadi budaya positif ini merupakan perubahan paradigma belajar. Nanti materi yang akan kita bahas di sini ada 8. Budaya positif ini berkaitan, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, materi yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nanti saya akan menyampaikan materi dari 1 sampai 4. Nanti Bu Erna akan menyampaikan materi dari 5 sampai ke 8, dan ini sangat berguna bagi kita dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka. Jadi perubahan paradigma belajar, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi dan penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti praktik pembelajaran ini harus berpusat pada siswa, jadi berpihak pada siswa. Sekarang ini yang kita utamakan ketika kita membuat visi misi pun ini harus berorientasi kepada siswa atau murid. Selanjutnya perubahan paradigma belajar ini, jadi yang dulu itu kita berorientasinya pada guru, siswa ini sebagai objek pembelajaran. Proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Tujuan utamanya ini hanya menitik beratkan pada pencapaian materi pembelajaran. Tapi dengan adanya paradigma baru itu, bahasanya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Ini siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran lagi. Lalu proses pembelajaran ini bisa terjadi di mana saja. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Kalau selama ini kita hanya terbatas di ruang-ruang kelas saja, tapi kita dengan paradigma baru ini kita bisa melibatkan siswa itu, kita bisa menggunakan lingkungan kelas ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman dan alam ya. Kalau perkembangan zaman itu sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini, sesuai dengan kodrat alam. Ini adalah kita menggunakan lingkungan sekitar ini sebagai
sumber pembelajaran. Tujuan utamanya nanti pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Tidak hanya memperoleh materi, tapi karakter itu juga harus dibina. Selanjutnya disiplin positif. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini tidak seperti itu, tapi nanti arahnya adalah menumbuhkan dari dalam diri atau motivasi intrinsik itu nanti akan lebih kuat pembentukan karakter terhadap siswa. Jadi disiplin positif ini sebagai pendidik ini tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi dalam perilakunya itu ke arah yang lebih baik. Jadi timbul dari dalam kesadaran diri ini yang harus kita tanamkan, ya, itu motivasi intrinsik. Lalu nilai-nilai kebajikan apa? Ya, jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi misalnya yang pertama kita profil pelajar Pancasila, ini yang kita munculkan ini kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berwawasan, ya, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Lalu ada juga dari Primary Youth Program, ya, dari PYP ini adalah toleransi, rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias. Ini adalah juga nilai-nilai kebajikan. Ada juga tentang keterampilan hidup. Jadi ada sesuatu yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan juga. Jadi memberikan yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya yang saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini mesti memiliki tujuan tertentu. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan, ini sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan kita. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Demikian juga nanti anak-anak ketika berperilaku yang tidak sesuai gitu ya dengan kaidah, itu sebenarnya mereka juga sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lalu apa itu kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang kita pelajari kemarin, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang lebih ke fisiologi, ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu yang selanjutnya nanti yang ke-2 sampai ke-5 itu ada secara psikologis atau ya ke arah ke batin gitu ya. Jadi ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dipedulikan, bisa berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok, itu termasuk kebutuhan dasar dari kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada kebutuhan dasar penguasaan. Jadi ini akan harga dirinya itu dihargai, keinginan untuk dianggap dalam komunitasnya, lalu dia bisa memimpin, berprestasi, bisa didengar pendapatnya atau diakui. Nah, ini adalah kebutuhan akan penguasaan. Lalu kebutuhan yang keempat ini adalah kebebasan. Jadi setiap orang itu ya punya keinginan untuk bebas, yaitu dia bisa mandiri, memiliki pilihan, bisa mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya.
Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia ini juga ada kesenangan. Jadi untuk bermain, humor, tertawa, antusiasme, ini adalah kebutuhan untuk kesenangan. Nanti setiap siswa dalam melaksanakan tindakan itu baik yang tindakan yang baik ataupun yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan karakter, itu sebenarnya nanti untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Jadi nanti bagaimana cara kita mengatasinya nanti akan sampai ke situ nanti kita. Terus selanjutnya nanti ini akan disampaikan Bu Erna tentang motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan dasar nanti manusia ini punya motivasi ya untuk melaksanakan sesuatu perilaku ini. Nanti akan disampaikan oleh Bu Erna. Bisa disampaikan Bu Erna, kami persilakan. Terima kasih. Akan saya lanjutkan. Tadi mengenai kebutuhan dasar hidup, itu kalau di sekolah kita kaitkan dengan siswa nih, teman-teman semuanya. Sebenarnya setiap hari itu kita bisa mengamati kebutuhan dasar apa yang diperlukan anak-anak. Seperti misalnya kita mempunyai murid yang sekarang sudah kelas 2 ya. Mungkin ada yang saat pelajaran kemudian anak itu berlari keluar dari kelas. Nah, maka mungkin anak itu saat pelajaran merasa bosan. Maka kebutuhan hidup yang ia inginkan adalah kebebasan. Itu salah satu contohnya. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diane Gossen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, unsur ini merupakan tingkatan yang paling rendah. Biasanya siswa atau murid akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya siswa itu ingin menghindari dari hukuman, merasa tidak nyaman. Kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar dari diri kita. Misalnya didapatkan dari lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, unsur yang kedua ini merupakan tingkatan yang kedua. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah, mungkin di kelas Bapak Ibu sempat meminta tolong anak-anak. Nah, mungkin ada anak yang saat dimintai tolong, Bu, apa yang akan saya dapatkan, Bu, jika nanti saya menolong Ibu? Nah, itu merupakan unsur mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Unsur ini juga masih termasuk motivasi eksternal, motivasi yang datangnya dari luar diri. Kemudian yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi ini termasuk tingkatan yang kedua juga. Akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, unsur ini menimbulkan disiplin yang positif. Kenapa? Karena akan menimbulkan semangat atau motivasi yang datangnya dari dalam diri. Maka unsur menjadi orang yang mereka inginkan ini termasuk dalam motivasi internal. Berkaitan dengan motivasi perilaku, terdapat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin teman-teman juga tidak asing lagi dengan kosakata hukuman. Hukuman itu datangnya tidak terencana, tiba-tiba. Kita tidak mungkin merencanakan akan menghukum anak. Kalau anak itu tidak bersalah, kita tidak akan menghukum.
mungkin melakukan kesalahan, barulah kita merencanakan apa yang sanksi apa yang akan kita berikan untuk anak-anak. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau dengan kata lain tidak dilibatkan. Kita tidak mungkin akan membuat hukuman terus berencana dengan anak-anak, tidak. Jadi guru ya sendiri yang mempunyai inisiatif untuk membuat suatu hukuman bersifat satu arah, bisa berhukuman fisik ataupun psikis. Kalau fisik sudah tahu ya, mungkin menjewer, menyubit. Kalau psikis mungkin dengan ungkapan kata, kamu bodoh, misalnya seperti itu. Kemudian untuk konsekuensi itu dampak atau akibat yang ditimbulkan. Nah, unsur ini merupakan terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Akan tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Mungkin kita tidak memberi hukuman, tapi kita memberi konsekuensi. Konsekuensinya apa? Seperti di sekolah kita sudah diterapkan bahwa anak yang terlambat sekolah akan mengisi di buku keterlambatan. Akibat dari timbulkan lagi anak-anak ketinggalan pelajaran. Kemudian hubungan anak dengan guru dan teman yang lainnya juga merasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang dimaksud proses kolaboratif ini nanti adanya kerjasama antara guru dan siswa. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, tidak kita biarkan langsung hanya meminta maaf atau kita berikan sanksi, tapi kalau dalam restitusi kita juga mencari solusi pemecahan masalah agar anak bisa bertanggung jawab saat melakukan kesalahan tersebut. Kemudian contoh konsekuensi dan hukuman, misalnya seperti tadi siswa datang ke sekolah 10 menit setelah bel berbunyi. Untuk konsekuensinya tadi akan terlambat mengikuti pelajaran, merasa bersalah dan tidak nyaman dengan guru dan teman. Jika mendapat hukuman mungkin hormat pada bendera merah putih. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, ini teman-teman, tanpa kita sadari, kita setiap hari menerapkan 5 posisi kontrol. Ini nanti teman-teman bisa merefleksi sendiri, saya ada di posisi kontrol yang mana. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hukuman bisa berbentuk verbal dan bisa tertulis. Tertulis mungkin anak disuruh menyalin PR misalnya 5 kali. Kemudian dengan nada suaranya keras, tinggi, mata yang melotot, jari menunjuk. Itulah guru-guru yang mempunyai posisi kontrol penghukum. Misalnya mengucapkan kata, patuhi aturan sekolah, kamu selalu saja salah. Nah, kalimat tersebut biasanya diucapkan seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Suaranya dengan lantang keras, otomatis dengan gestur tubuh juga tidak nyaman untuk murid, makanya melotot. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi merasa bersalah, guru mengucapkan dengan suara lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman dan merasa bersalah. Seperti mungkin anak tidak mengerjakan PR, kemudian kita mengucapkan kata, apa kamu tidak kasihan dengan bu guru? Misalnya anak saat bermain, saat pelajaran
nanti ibu bereskan. Teman-teman semua, jika kita selalu membiasakan untuk menjadi posisi kontrol sebagai teman, dampaknya tidak baik bagi siswa. Karena apa? Siswa akan selalu bergantung pada kita. Misalnya saat pelajaran, saat itu guru kelasnya tidak datang, kemudian diampu oleh guru yang lain, kemudian guru pengampu itu memberikan tugas, anak itu tidak akan percaya. Oh, Bu Guru, misalnya Bu Oka mengajarinya tidak seperti ini, Bu. Jadi tidak ada rasa kepercayaan dengan guru yang lain. Kemudian di saat kita tidak bisa membantu siswa, maka siswa akan menjadi marah, mungkin benci dengan guru, kemudian tidak ada rasa kepercayaan dengan guru. Maka sebaiknya posisi sebagai teman tidak terlalu sering kita gunakan. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau ini, guru mengawasi, kemudian bertanggung jawab kepada murid, mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Kalimat yang diucapkannya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dari awal siswa memasuki gerbang sekolah, sebenarnya kita sudah menjadi pemantau, mengamati kira-kira siswa ini yang atribut yang tidak digunakan, apa yang tidak dipakai. Kemudian saat pembelajaran selalu kita mengawasi, oh anak ini mendengarkan atau tidak, mengerjakan tugas atau tidak. Nah, itu posisi sebagai pemantau. Selanjutnya posisi yang kelima sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi. Seorang manajer itu telah memiliki keterampilan sebagai posisi teman dan pemantau, berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi. Nah, kalimat yang diucapkan, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kita sebagai guru diharapkan selalu memposisikan diri sebagai manajer. Mungkin yang masih membiasakan posisi sebagai penghukum, sekarang mulai dihilangkan. Kita posisi dirikan kita sebagai manajer. Kemudian selanjutnya mengenai, nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Berupa pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas ini bersifat abstrak, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian mengenai pembuatan keyakinan kelas, sama tadi sudah saya sebutkan. Kalau bisa keyakinan kelas tidak usah dibuat terlalu banyak, sedikit saja agar siswa bisa mengingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Yang dimaksud di sini adalah guru dan siswa. Ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang kemarin sudah kami buat di kelas. Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, anak mendaftar di sekolah kita sudah ada peraturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Akan tetapi kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang akan diyakini dan dijalankan oleh anak-anak yang dibuat antara guru dan siswa. Jadi siswa dilibatkan. Kemudian, nah, mengenai keyakinan kelas,
yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Poin yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Nah, jadi saat kita menghadapi kendala atau masalah dengan siswa yang sedang bermasalah, ibaratnya tanpa sadar ya Bapak Ibu, kita langsung saja mungkin menanyai, kemudian langkah yang terakhir langsung memberi keputusan. Akan tetapi langkah dalam segitiga restitusi ini yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal dan berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kita menanyai dulu, misalnya tadi Bu Erna dengar kamu bertengkar di kelas. Pasti anak akan menjawab alasannya. Kalau anak-anak sudah menjawab alasannya apa bertengkar, kita bisa menyampaikan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, teman-teman, saat kita sedang menghadapi siswa yang bermasalah, sebaiknya kalimat yang kita gunakan seperti ini. Misalnya anak sudah menyampaikan apa alasannya bertengkar tadi, nah kita biasanya jangan langsung kamu yang salah, kamu yang itu sebenarnya keliru. Apa yang kita lakukan selama ini ternyata masih keliru. Kemudian unsur yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat yang bisa diucapkan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi tadi setelah kita mendengar alasan anak-anak, nah kita tidak langsung memberikan kalimat yang negatif, tapi tetap kita harus memberikan kalimat yang positif. Kemudian unsur yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi ini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ketika angka 1 dan 2 tercapai, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pada unsur menanyakan keyakinan ini, kita mengingatkan kembali kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat saat anak melakukan pelanggaran tadi. Kalimat yang bisa digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, mengenai keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, saya tambahi sedikit. Untuk keyakinan kelas yang saya maksud tadi mengenai kalimat positif, saat membuat keyakinan kelas, jangan menggunakan kata tidak atau dilarang. Jadi keyakinan kelas itu
membuang sampah pada tempatnya. Kemudian boleh jagalah kebersihan. Contoh yang kedua misalnya peraturan kelasnya dilarang mengejek teman dan guru. Kata-kata dilarang mengejek teman dan guru bisa kita ubah menjadi kalimat positif menjadi menghormati guru dan teman. Itu ya Bapak Ibu. Nah mungkin teman-teman yang belum membuat keyakinan kelas besok bisa dipraktekkan dengan putra-putri yang ada di kelas, dilibatkan. Jadi saat buat keyakinan kelas bukan kita sendiri yang menentukan, akan tetapi anak-anak harus dilibatkan. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin kami praktekkan. Itu tadi teman-teman contoh segitiga restitusi yang sudah kami lakukan. Jadi kalau dalam segitiga restitusi tidak ada unsur hukuman ya atau pemberian saksi, tapi kita mencarikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh siswa kita, dan agar siswa untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang sudah dilakukan. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah ini sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Seorang pemimpin harus bisa menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan
yang mempunyai kuasa ya, kita tinggal memfasilitasi murid kita, pacu, kita arahkan untuk bisa berkreasi dan kreatif. Ngeten ya, diseminasi dari saya dan Pak Danang. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin akan memberikan pendapat, kami persilahkan. Bu Murni, ada yang ingin ditanyakan? Bu Oka, Ibu, Bu Mitri, mungkin ada yang ingin disampaikan, Ibu? Terima kasih atas waktunya dari Bu Irna. Saya hanya ingin menambahi ya Mbak ya, atau memberikan saran. Materi yang Bapak Ibu sampaikan ke kami itu memang sudah cukup bagus. Harapan saya nanti setelah jenengan melaksanakan CGP itu diterapkan di sekolah kita. Semoga nanti sekolah kita akan lebih bagus lagi, dan nanti jenengan berdua mungkin bisa menularkan ke Bapak Ibu guru yang lain yang belum bisa mendapat kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Dan di situ tadi di penutup tadi yang dari Geser Dewantara itu tadi, pendidikan berpihak pada murid. Seorang pemimpin harus bisa menggerakkan dan memotivasi warga. Sekolah akan memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebijakan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Di sini sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita terapkan, tinggal mungkin dari Bapak Ibu guru kayaknya juga yang sudah kita terapkan itu sesuai dengan visi misi. Seperti tadi mungkin kegiatan gelis suci itu kegiatan yang berpihak pada siswa, dan kayaknya masih kita semua warga sekolah itu masih kurang kurang memiliki dan meyakini kalau sebenarnya kegiatan itu berpihak pada siswa. Dan harapan saya untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, ayo mari kita bersama-sama mewujudkan budaya positif sesuai dengan filosofi pendidikan Geser Dewantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sarankan. Semoga itu nanti menjadi evaluasi bagi kita semua dan menjadi membuat sekolah kita menjadi kedepannya lebih bagus lagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saran untuk peningkatan kami nih. Insya Allah semoga kedepannya saya dan Pak Dana bisa terus menularkan ilmu-ilmu yang kami dapat dari program Guru Penggerak, dan insya Allah apa yang kami dapatkan ini bisa untuk menunjang kemajuan sekolah kita. Semoga juga teman-teman juga bisa mempraktekkan apa yang kami sampaikan tadi demi kebaikan putra-putri kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Dana. Kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa mempraktekkan tentang alur atau urutan dalam pembuatan keyakinan kelas, lalu bisa berlatih segitiga restitusi ini. Materinya sudah ada, nanti kita tinggal untuk pelaksanaannya. Kalau dia sudah dapat, nanti kita bisa laksanakan dengan praktek langsung. Cara membuat keyakinan kelas dan
penerapan segitiga restitusi ini. Ya, nanti mungkin di lain kesempatan bisa kita adakan lagi. Demikian dari saya. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua yang telah berkenan